Kalaupun kesaksian Amber Heard di pengadilan ada yang benar, klip ini membuat pernyataannya mirip acting. Dia pose memegang tisu ketika dia tahu ada fotografer yang mau motret dia. Tuh lihat ada flash fotografinya di sebelah kanan. Padahal dia sedang nggak nangis atau ingusan. Hai sayang, welcome back to another episode of UV Panty. Hari ini aku mau ngebahas kelanjutan persidangan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard, dimana kali ini aku akan membahas apa saja kesaksian Amber Heard tentang hubungannya dengan Johnny Depp. Jadi dari tanggal 4 Mei sampai 5 Mei lalu, Amber Heard diberi kesempatan untuk bersaksi di pengadilan di Virginia. Setelah kamu mendengarkan 6 pernyataan mengejutkan ini, aku mau dong kamu komen di bawah kira-kira seberapa banyak pernyataan Amber yang kamu rasa benar dan kamu percaya. Make sure to komen di bawah, oke? Dari 1 sampai 6. Anyway, aku bakal mulai dulu dengan kesaksian Amber yang menyatakan kalau ini adalah pertama kalinya Johnny Depp main tangan, oke? Jadi kronologinya adalah seperti ini. Menurut Amber, suatu malam mereka sedang duduk di sofa, minum-minum dan juga dengerin musik. Nah, si Amber melihat ada tato di tangan kanan Johnny dan dia pun tanya, ini tuh tato apa? Nah, si Johnny pun bilang ini adalah tato Window Forever. Ini pun membuat Amber Heard ketawa karena dia ngerasa lucu aja gitu. Tapi begitu dia ketawa, si Johnny Depp langsung menampar mukanya. Lalu Amber Heard kembali tertawa. Nah, setelah Amber Heard ditampar oleh Johnny Depp, Amber Heard mengatakan kalau Johnny Depp langsung bersujud di kakinya dan mohon-mohon gitu ya, kayak minta maaf. Dan si Johnny Depp juga bilang kalau aku nggak bakal lakuin ini lagi, ini adalah monster yang sudah aku kubur, kayak ini aku nggak bakal lakuin ini lagi kepada kamu. Nah, menurut Amber, dia terkejut dan dia diam-diam saja, dia langsung keluar dari rumah Johnny Depp dan dia pulang ke rumah. Kedua, ini adalah insiden yang dinamakan quote pencarian rongga, oke? Buat kamu yang heran apa sih pencarian rongga, kamu bakal tahu setelah ini, oke? Jadi, menurut Amber Heard, di tahun 2013, dia dan juga Johnny pesta di gurun pasir gitu, dimana mereka menyewa mobil trailer untuk tinggal, untuk tidur, untuk mandi, dan segalanya ya. Nah, mereka party dengan beberapa teman, dan pada saat itu Amber Heard mengaku kalau dia dan Johnny Depp mengkonsumsi obat MDMA. Sambil mereka party, Amber Heard ngobrol dengan satu cewek dan tampaknya ini membuat Johnny sangatlah jealous. Si Johnny lalu membawa Amber Heard ke dalam mobil trailer mereka dan menuduh Amber Heard cheating, flirting dengan cewek tersebut. Amber pun bilang kalau enggak, aku nggak gitu kenal sama cewek ini, kamu jangan sembarangan nuduh aku. Nah, Amber Heard pun pergi ke ruangan lain ya, supaya si Johnny Depp berhenti kayak marah-marah dia gitu. Tapi bukannya Johnny Depp mereda, Johnny Depp malah kelihatan mencari-cari obat-obatan, tepatnya coke. Nah, ketika Johnny Depp tidak bisa menemukan coke tersebut, dia langsung melabrak Amber Heard dan dia bilang, kamu menyimpan coke aku ya, kamu taruh di mana? Nah, Amber Heard pun bilang, aku nggak tahu kamu simpan di mana gitu kan, aku nggak simpan obat itu gitu. Nah, menurut Amber, si Johnny Depp langsung merobek pakaian Amber dan juga membuka celana dalamnya, dan si Johnny Depp langsung bilang kepada Amber kalau dia akan melakukan pencarian rongga, di mana Johnny Depp memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Amber dan mulai mengorek-ngorek daerah kewanitaannya, berusaha untuk mencari obat tersebut. Proceeds to do a cavity search? He said he was looking for his drugs, his coke. I was wondering how somebody who didn't do coke and was against it, that was in and of itself causing problems in our relationship. How could I hide? Why would I hide his drugs from, like he was insinuating that I was doing it or something? It made no sense. And he was telling me we're gonna conduct a cavity search, shall we? Like, just shoved his fingers inside me.
I know it sounds really intense, dan kalau ini memang benar, kasihan Amber. Kalau ini gak akurat, kasihan Johnny ya, karena tuduhan-tuduhan Amber ini sangat personal banget. Ini adalah kehidupan dan juga aktivitas pribadi mereka gitu loh. Jadi ketika Amber umbar-umbar, itu rasanya gimana ya, aku yang denger aja sempat kayak tutup muka gitu, karena aku ngerasa ini adalah hal yang sangat pribadi banget. Tapi kalau kamu masih belum ngerasa cringe ya, aku yakin banget pernyataan Amber ini bakal bikin kamu cringe banget, oke? Yaitu insiden jari Johnny Depp yang putus dan juga apa yang terjadi setelah insiden jari itu. Ini adalah sisi dari cerita Amber Heard. Jadi di bulan Maret 2015, 1 bulan setelah mereka menikah, Johnny Depp harus terbang ke Australia untuk syuting filmnya Pirates of the Caribbean. Nah, si Amber bilang kalau Johnny Depp telepon dia dan bilang, aku kangen sama istriku, aku kangen sama kamu. Amber pun yang dia juga kangen sama suami barunya, dia pun terbang ke Australia untuk menyusul Johnny Depp. Sesampainya di sana, Amber bilang kalau Johnny itu terlihat sangat kurus, tampaknya dia lose weight, dan juga si Amber ditawarin oleh Johnny Depp sebungkus MD. Amber pun bilang kepada Johnny kalau aku nggak mau pakai obat itu, ngapain kamu sodorkan ke aku gitu kan. Menurut Amber, ini pun membuat Johnny marah dan mereka mulai bertengkar mulut. Setelah mereka bertengkar, Johnny Depp turun ke bawah ke bar rumah mereka. Jadi di video sebelumnya aku udah bilang ya kalau ini adalah bar di dekat lokasi syuting Johnny Depp, tapi ternyata ini adalah bar di dalam rumah sewaan Johnny Depp di Australia. So I really apologize. Ini menjelaskan kenapa bar tersebut kosong, karena ya memang barnya itu ada di dalam rumah di mana Johnny Depp dan Amber Heard menginap. Johnny yang marah, dia turun ke bawah ke bar tersebut dan dia mulai minum dari sebuah botol vodka. Amber Heard pun nyusul dia, di mana Johnny Depp mengatakan kepada Amber, coba deh kamu ambil botol ini dari aku. Dan benar saja, Amber Heard berhasil mengambil botol itu. Setelah itu dia melemparkan botol vodka itu di antara dirinya dan juga Johnny ke lantai. Menurut Amber, tidak ada botol vodka kedua. Menurut Amber, bagaimana jari tengah Johnny Depp itu putus adalah karena Johnny Depp membanting telepon plastik di lantai. Realizing there was a phone there, and he picked up the phone and he's screaming. He's "Rah!" like at the top of his lungs, screaming, I fucking hate you, I fucking hate you, you ruined my fucking life. And screaming at the top of his lungs, he picks up the phone and starts bashing the phone against the wall where I was just being held. Jadi berbeda banget ya kesaksian Amber dan juga Johnny Depp tentang peristiwa jari tersebut. Nah, setelah jari Johnny putus, Johnny lalu mengejar-ngejar Amber di sekitar rumah tersebut, di mana Johnny Depp akan melemparkan botol, melemparkan gelas ke arah Amber Heard. Dan si Amber juga mengatakan setelah Johnny berhasil mengejar dia, Johnny lalu mencekiknya di bagian leher lalu menonjok muka Amber. Setelah itu Johnny menarik Amber ke arah bar rumah mereka tersebut lalu mengangkat Amber ke atas meja bar. Setelah itu si Amber mengatakan, oke, ini adalah pengakuan yang wild banget ya. Jadi si Amber bilang Johnny Depp lalu mengambil botol vodka dan memasukkan botol itu ke dalam area kewanitaan Amber. Nah, Amber mengatakan kalau awalnya dia tidak tahu kalau itu botol, tetapi begitu dia melihat tangan Johnny Depp masuk ke bawah ya, dia baru sadar kalau Johnny Depp memasukkan botol ke dalam alat perempuannya ya. Dan Amber berharap di dalam hatinya semoga botol itu tidak pecah. I always been over backwards on the bar, meaning my chest was up. I was staring at the blue lights and my chest was on this, my back was on the countertops, and I thought he was punching me. I thought he was I'm sorry. I felt this pressure. Oh, my pubic bone.
Nah, ini adalah foto-foto dari rumah di Australia setelah mereka bertengkar. Dan kamu bisa lihat di lantainya ada botol kaca yang pecah, ada coretan di lampu, ada darah di sofa, dimana Johnny mengatakan kalau itu adalah darahnya setelah jarinya terpotong ataupun dipotong oleh Amber ya. Dan di kaca juga terdapat coretan. Nah, si Johnny sempat bilang kalau beberapa dari tulisan itu memang tulisan dia, tapi juga sebagian besar adalah tulisan maupun coretan dari Amber Heard. Dimana karena ini adalah rumah sewaan ya, Johnny Depp mau nggak mau harus membayar kerugian atas kerusakan rumah sebesar 2 miliar rupiah. Nah, di hari itu juga Johnny Depp ke rumah sakit dan dia harus operasi jarinya supaya bisa dipasang kembali ya. Tapi bukannya Amber Heard menemani suaminya, dia malah terbang kembali ke Los Angeles. I know, kayak dari sini aja kita bisa lihat ya, kalau memang Amber sayang sama Johnny Depp, seberapa parahnya mereka bertengkar pun, Amber Heard harusnya menemani Johnny Depp untuk operasi jarinya. Kenapa dia malah balik terbang ke Los Angeles? Dia ada keperluan apa gitu kan? Apa sih yang lebih penting daripada menemani suami kamu operasi? Nah, pernyataan mengejutkan keempat Amber Heard adalah dia mengatakan kalau ketika Johnny Depp pertama kali propose ke dia, si Amber Heard mengajak Johnny untuk sign prenup ataupun perjanjian sebelum pernikahan, di mana setiap kali si Amber Heard memberikan kertas itu ke Johnny Depp, si Johnny Depp langsung mengoyak kertas tersebut dan bilang kepada Amber, quote, "Kenapa kamu mau aku tanda tangan prenup ini? Apakah kamu sudah pikir untuk keluar?" End quote. Nah, lagi-lagi ini menurut Amber ya. Jadi si Amber bilang dialah yang menawarkan Johnny Depp untuk tanda tangan prenup tersebut. Kalau memang prenup dia yang tawarin tapi Johnny Depp menolak, kenapa saat mereka 1 bulan setelah nikah ya, dia menolak dan dia marah kepada Johnny Depp ketika Johnny Depp suruh dia tanda tangan perjanjian pernikahan setelah menikah? I know, like aneh banget kan? Nah, pernyataan kelima yaitu Johnny Depp menuduh Amber Heard cheating dengan James Franco. James Franco adalah aktor yang pastinya ganteng. Kamu pasti sudah pernah lihat mukanya di beberapa film. Menurut kesaksian Amber Heard, pernyataan Johnny Depp ini salah, yang nggak benar. Dia nggak pernah cheating dari James Franco. Jadi menurut Amber Heard, di bulan Mei tahun 2014, sebelum mereka menikah, Amber mendapatkan peran di film The Adderall Diaries, di mana di film itu juga ada James Franco ya, dan syutingnya dilakukan di New York. Ketika Amber Heard nggak syuting untuk film itu, dia akan terbang ke LA maupun Massachusetts, Boston untuk bertemu dengan Johnny. Nah, begitu Johnny bertemu dengan Amber Heard, si Johnny langsung accuse Amber Heard tuh cheating dengan Johnny Depp. Dia bilang kepada Amber kalau kamu tuh pasti ada apa-apanya deh dengan James Franco, kan kalian sudah pernah main film bareng di film The Pineapple Express beberapa tahun yang lalu. Kamu pasti cheating kan dengan James Franco. Nah, si Amber Heard pun mengelak. Dia bilang enggak, kita tuh cuma teman doang dan ini cuma kebetulan aja gitu kan. Tapi tampaknya si Johnny Depp tidak percaya. Jadi di bulan Mei tahun 2014, tepatnya pada tanggal 27 Mei, itu adalah hari ulang tahun Lily Rose Depp, yaitu anak pertama Johnny Depp dari pernikahannya dengan Vanessa Paradis, di mana Johnny mengajak Amber untuk terbang ke Los Angeles untuk dinner bareng dengan anaknya, untuk birthday dinner gitu ya. Nah, ketika mereka sedang berada di pesawat pribadi itu, menurut Amber, si Johnny Depp dalam keadaan mabuk, dan si Johnny Depp kembali menuduh si Amber Heard itu cheating dengan James Franco, di mana si Johnny bilang, kamu ada adegan ciuman kan dengan James Franco, kamu suka nggak ciuman dengan dia? Apakah lidahnya ada masuk ke dalam mulut kamu? Nah, si Amber Heard pun yang melihat Johnny Depp itu udah dalam keadaan mabuk dan accuse dia hal-hal yang gak bener ya, si Amber Heard langsung berdiri dari tempat duduknya dan dia menuju ke depan pesawat. Tapi si Johnny Depp tidak berhenti menuduh Amber. Dia mulai lempar barang ke arah Amber Heard. Setelah itu dia menampar Amber Heard, dan Amber Heard yang setelah ditampar dia kayak lihat gitu, dia juga terkejut ya. Dia kembali membalikkan badan, dimana saat itulah Johnny Depp dengan sepatu bootsnya menendang Amber. Setelah Amber ditendang, dia tersungkur ke lantai. Tapi begitu dia melihat ke arah teman-teman dan juga security dari Johnny Depp, mereka semua diam-diam aja, nggak ngomong apa-apa, nggak menghentikan
kelanjutan Johnny. Nah, ini pun membuat Amber merasa sangat terpukul dan juga sangat malu sekali. Setelah landing, si Amber bilang kalau dia langsung check-in ke kamar yang terpisah dari Johnny Depp, dan di malam itu dia bersiap-siap, dia mengajak Lily Rose untuk dinner bareng di sebuah restoran yang bernama Benihana tanpa Johnny. Karena menurut Amber saat itu Johnny sudah terlalu mabuk dan dia miss birthday dinner Lily Rose, tapi menurut Amber dia berusaha untuk kuat membuat si Lily Rose merasa dicintai dan happy di hari ulang tahunnya. Dari pernyataan Amber ya, tampaknya Lily dan juga Amber itu dekat. Tapi menurut pernyataan Johnny sebelumnya di pengadilan, dia bilang kalau di hari itu, di hari ulang tahun anakku, aku cuma minum 1 gelas champagne dan memang aku ketiduran, tapi itu karena obat preskripsi aku. Selain itu, Johnny juga sempat bersaksi di pengadilan dan mengatakan kalau di hari pernikahan mereka, Lily Rose sengaja nggak mau datang ke pesta pernikahan mereka karena Lily Rose cekcok dengan Amber karena berbagai alasan. Jadi kalau memang benar Amber dan juga Lily itu dekat, kenapa si Lily nggak mau datang ke pesta pernikahan dia? Oke, yuk kita sekarang kembali ke tuduhan Johnny Depp tentang Amber yang cheating dengan James Franco. Apakah benar atau enggak? Well, tampaknya Johnny Depp benar ya, karena terdapat footage CCTV tepatnya tanggal 22 Mei 2016, 1 hari sebelum Amber Heard menggugat cerai Johnny Depp. Di footage ini menunjukkan kalau Amber Heard turun dari penthouse Johnny Depp ya untuk menjemput seseorang. Setelah dia turun, dia keluar, gak lama cowok yang masuk ke lift ini juga tak lain adalah James Franco. Dan kamu bisa lihat di footage ini ya, kalau mereka itu kayak saling sandar-sandaran gitu loh. Kamu bisa bayangin gak sih, si Amber itu belum aja cerai dari si Johnny Depp, tapi dia udah lakuin itu di penthouse Johnny Depp. Dan apakah dia lupa ya ada CCTV footage di lift dan juga di apartemen building tersebut? Kenapa dia berani banget, seakan-akan dia gak menghormati Johnny Depp dan juga dia gak peduli tentang perasaan Johnny Depp. Nah, selain James Franco, Johnny Depp juga sempat menuduh Amber Heard cheating dengan Elon Musk. Dan ada sebuah CCTV footage juga yang tampaknya dari lift penthouse yang sama, dimana sama juga terlihat Amber Heard menggunakan pakaian renang ditutupi dengan handuk, dan di dalam lift itu juga dia bersama dengan Elon Musk. Aku nggak tahu tanggal pasti kapan CCTV footage itu diambil, tapi ada juga spekulasi kalau ini terjadi ketika Amber Heard masih menikah dengan Johnny Depp. I know, aku pengen tahu dong apa sih opini kamu tentang Elon Musk, dan apakah kamu tertarik kalau aku ngebahas tentang Elon Musk? Make sure untuk komen di bawah dan juga thumbs up video ini so I know. Nah, setelah persidangan mereka di tanggal 5 Mei, persidangan mereka akan kembali dilanjutkan tanggal 16 Mei, di mana Amber Heard juga akan bersaksi lagi. Jadi mari kita tunggu sama-sama ya, dan aku bakal ngebahas tuntas tentang pernyataan mereka sampai persidangan selesai supaya kita tahu siapa sih sebenarnya yang menang, apakah Johnny yang menang atau Amber yang menang. Aku pengen tahu dong, kamu pinginnya Johnny atau Amber yang menang? Untuk closing statement dari cerita hari ini ya, aku rasa kalau Johnny Depp itu sendiri juga nggak bersih-bersih banget. Lagi-lagi kalau misalnya kita recap cerita awal mereka, ketika Johnny Depp pertama kali suka dengan Amber itu di tahun 2008, kan Johnny bilang kalau dia merasakan sesuatu ketika mereka melakukan adegan ciuman. Padahal saat itu dia masih tinggal bareng dengan Vanessa Paradis dan juga 2 anaknya. Kalau misalnya Johnny Depp dia menghilangkan perasaan itu dan dia stay dengan Vanessa, pastinya hari ini nggak akan ada pengadilan ini dong ya, dimana karirnya juga sempat hancur, dia juga sempat di cancel oleh publik, meskipun sekarang dia sangat disupport oleh publik for the right reasons. As you can see, tampaknya pernyataan dari Amber Heard itu susah banget untuk dipercaya. Tapi aku pengen tahu dong, menurut kamu dari 6 pernyataan ini berapa banyak sih yang akurat? Kenapa dia ninggalin Vanessa yang udah classy banget, yang juga udah punya 2 anak dengan dia meninggalkan Vanessa untuk cewek yang 20 tahun lebih muda daripada dia? Okay, I wanna know your opinion about all of this.
this, if you like this video, make sure to thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Aku udah leave link playlist persidangan Johnny Depp dan juga Amber Heard di comment section di bawah, so make sure to check it out. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh adalah Revlon Matte Bomb, warnanya itu Elusive. Ini adalah lipstick kedua aku ya. Kalau misalnya kamu suka nonton video aku, kamu pasti tahu kalau aku suka banget pakai warna lipstick ini karena memang it's so affordable, so pigmented, moisturizing, and I just love the color, you guys. My lashes ini tuh dari Ahura Lash, tipenya adalah Milan, so make sure to check Ahura Lash out. Ini tuh magnetic lashes ya, comfortable banget dan juga gampang banget dipakai. Bisa dipakai ulang 40 kali, jadi save money banget. Okay, check it out right now. Anyway, I will see you in my next video. Stay handsome, stay beautiful, and stay kind. I love you. Bye!